antara yang panjang gitu ya, dengung sama ketukar huruf gitu ya. Nah, ini penting karena apa? Untuk memperbaiki bacaan kita ke depannya ya, karena satu huruf saja berbeda gitu ya, artinya juga berbeda gitu ya. Oh ya, sebelumnya gimana kabarnya Ibu dan Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Rami teu pernah sarengkang keris sarengkang giging. Iya, gitu Pak, diajak juga nggak mau dia. Oh gitu. Ada kalanya atau ada masanya ya. Iman teh Yazid, wayang geus ya. Kadang naik, kadang turun. Ya. Kadang kesibukan sama Lagi nggak mood. lagi gabut. Tapi tidak apa-apa. Nah, pertama tadi ya, panjang pendeknya perlu diperhatikan karena salah panjang atau salah pendeknya akan mengubah arti begitu ya. Begitu juga tertukar huruf gitu. Nah, antara misalnya kalau anak-anak mah biasa dikenalkan bahasa Arab ya. Misalnya anjing, nah bahasa Arabnya itu kan kalbun ya, pakai kaf gitu ya. Sedangkan hati dalam bahasa Arab kolbu ya. Nah, kita salah menempatkan, bahaya ya. Marilah kita miliki kalbun salim cina gitu ya. Berarti gimana tuh? Anjing yang selamat berarti gitu ya. Harusnya kan kolbun salim ya, hati yang selamat, jiwa yang bersih gitu. Nah, itu salah satu tertukar huruf ya. Nah, ketika seorang kolbun salim, nah maka Allah akan golongkan kepada orang-orang yang beruntung. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah gitu ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati gitu ya. Jadi orang-orang yang akan memasuki surga itu adalah yang qalbunnya salim, qalbunnya selamat begitu ya. Nah, itu. Nah, ketika itu kita pelajari begitu ya, kita tadaburi, nah maka akan merefresh gitu ya hati kita. Nah, contoh ketika seseorang itu ingin bahagia gitu ya, kan ditanya, "Fulan ingin bahagia?" "Ingin," gitu ya. "Dengan apa?" Nah, banyak ini jawaban gitu ya yang bermacam-macam. "Oh, saya mah senang atau bahagia itu karena harta," gitu ya. Senang dan bahagia itu karena jabatan. Wah, senang dan bahagia itu kalau sudah punya istri. Pas setelah punya istri, punya anak gitu ya. Setelah punya anak lagi gitu kan. Setelah punya anak lagi. Disekolahkan gitu kan. Nah, tapi momen-momen itu ternyata hanya perpindahan gitu ya. Dan yang menjadikan hati seorang yang beriman menjadi tenang itu bukan semuanya itu ya, tapi kata Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub gitu. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang gitu ya. Nah, itu nyambung ketika kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita ya, kita akan mendapatkan ketenangan ya. Maka bahagia itu salah satunya adalah ketika kita mendekatkan diri dengan Al-Qur'an gitu. Bahkan dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya gitu. Jam berapa sekarang teh? 11.40. Oh, masih ada waktu lah ya. Nah, tadi koreksi bacaan sudah, terus urgensinya dengan kehidupan kita juga sudah. Nah, kita akan ngobrolin tentang bulan baru ya. Nah, pilih semuanya tahu sekarang bulan apa? Masehinya bulan apa? Agustus tanggal 2.
Udah gajian berarti. Ais. Bulan muda. Nah, begitupun ketika hijriyahnya kita tuh sudah memasuki bulan baru ya. Ada yang tahu bulan apa sekarang? Bulan Safar. Gitu ya. Atau tepatnya tanggal 7 Safar 1447 Hijriah. Nah, ada apa bulan Safar? Nah, para ulama menjelaskan bahwa bulan Safar itu artinya ya maknanya itu kosong. Kenapa? Pertama, orang-orang zaman dulu ya, zaman jahiliyah gitu kan, di kota Mekah mereka itu melakukan safar gitu ya. Kalau kita misalnya perjalanan gitu, maka kota Mekah teh kosong gitu ya. Namun ada makna, jangan sampai walaupun kita di bulan yang kosong gitu ya, karena orang-orang itu banyak safar perjalanan, ada yang berdagang, ada yang apa aktivitas lah gitu ya, berperang zaman dulu. Nah, di bulan Safar ini banyak orang yang lalai dari apa? Satu, lalai dari tugas atau visi misi dalam hidupnya gitu ya. Ada orang itu yang sibuk bekerja saja gitu ya. Sibuk kuliah saja gitu ya. Sibuk mengerjakan tugas-tugas saja gitu. Padahal visi misi hidup kita adalah apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, jadi orang beriman mah aktivitas-aktivitas yang dia lakukan itu untuk ibadah begitu. Ya, kerja ibadah, thalabul ilmi ibadah, karena ibadah itu luas. Jangan diartikan seperti orang-orang yang pemahamannya dangkal bahwa apa namanya tuh agama Islam itu ibadah itu hanya sholat gitu ya. Islaman singkatan apa? Isya, subuh, lohor, maghrib, apa? Gitu ya. Asar, maghrib, nah gitu ya. Islam itu teh cenah. Isya, subuh, is, lohor, asar, maghrib, nah gitu ya. Bukan hanya itu ibadah. Jadi ibadah itu adalah semua aktivitas yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai istirahat kembali. Nah, ada niatan untuk ibadah kepada Allah begitu ya. Nah, satu, jadi kita diingatkan bulan Safar ini jangan sampai hilang ya. Jangan sampai lupa tujuan kita adalah ibadah gitu. Satu itu. Terus yang kedua, ketika kita beribadah jangan lupa juga kita meluruskan niat. Karena ada yang niatnya itu melenceng, karena namanya juga apa? Manusia ya. Kadang mood gitu kan ya, kadang enggak mood. Kalau kata teh nama tadi ya, Kang Gingin teh pas lagi mood jadi teu ngaji-ngaji. Gitu ya. Nah, eta mah teh yang ngomongnya. Kenyataan. Itu ya, jadi pas kita ibadah teh keenakan ya, tanpa memperhatikan niat gitu ya. Padahal niat ini sangat penting begitu ya. Niatnya benar, maka ibadahnya benar gitu ya. Niatnya misalnya olahraga, nah pasti akan melakukan olahraga gitu ya. Niatnya akan menikah, pasti proses-proses ke sana itu akan ditempuh. Nah, maka dalam hadis innamal a'malu binniyat ya. Segala amal perbuatan kita itu tergantung dari niat kita masing-masing gitu ya. Kalau niatnya karena Allah maka akan sampai gitu ya. Tapi kalau karena niatnya selain Allah maka sampai di situ juga. Dan perkara niat ini semuanya diuji ya. Bahkan para ulama sekalipun gitu. Maka saat itu ya, di hari kiam, di hari akhir gitu ya,
akan ada 3 golongan, di mana 3 golongan ini berada di pintu surga dekat gitu. Kalau mungkin ya diibaratkan dari sini ke sana gitu kan. Oh itu sudah kelihatan nih surga. Nah, maka Allah bertanya kepada yang pertama, golongan pertama. Dengan apa kalian akan memasuki surga kami? Itulah bahasanya mah gitu ya. Apa yang sudah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan ketika di dunia? Nah, golongan pertama atau orang yang pertama gitu ya, berkata, menjawab, ya Allah, dulu di dunia aku teh berjihad di jalanmu, hamba berjihad di jalanmu, ya, gitu. Sehingga hamba meninggal itu ketika berjihad bersungguh-sungguh begitu, ya. Pokoknya mah semua yang engkau berikan itu untuk jalan berjihad, ya, melaksanakan apa-apa yang engkau perintahkan katanya. Nah, lantas Allah menjawab, ya, kazabta, engkau bohong, gitu ya. Engkau melakukan itu bukan karena aku, tapi engkau melakukannya karena ingin disebut pahlawan, ingin disebut orang baik. Maka saat itu orang yang pertama ya, atau golongan pertama ini diseret gitu ya ke dalam neraka, tidak jadi masuk surga, ya. Orang yang zohirnya apa? Berjihad, orang yang zohirnya itu berperang di jalan Allah gitu. Nah, berikutnya golongan yang kedua gitu ya. Nah, yang kedua mah ketika ditanya, dengan apa engkau memasuki surga kami? Gitu. Ya Allah, di dunia ini engkau menitipkan saya ilmu, gitu kan ya. Dan ilmu itu saya manfaatkan untuk mengamalkannya di jalanmu, gitu ya. Saya baca Al-Quran, saya mengajar Al-Quran, gitu kan ya. Banyak orang yang saya ajar, sehingga mereka itu yang tadinya gelap jadi ada cahaya terang. Lantas Allah menjawab, kazabta, engkau bohong. Engkau hanya ingin disebut ulama, itu ya, orang-orang yang berilmu. Dan sebutan namamu itu sudah engkau dapatkan di dunia. Engkau disebut ulama, disebut orang baik, begitu. Nah, maka sesuai dengan niatnya, gitu ya. Akhirnya golongan yang kedua ini apa? Diseret juga ke dalam neraka. Terakhir ada golongan yang dia itu dermawan, ya, banyak hartanya. Dengan apa engkau memasuki surga kami? Kata Allah, ya Allah, hamba di dunia itu memiliki harta, engkau amanahkan harta. Dan saya di dunia berinfak, membantu banyak orang, berzakat, orang yang tidak mampu saya beri, ya, yang tidak mampu sekolah saya sekolahkan, gitu. Namun kata Allah, kazabta, engkau bohong. Engkau hanya ingin dibilang orang yang dermawan, orang yang baik, dan sebutan namamu sudah engkau dapatkan di dunia. Dan golongan ini juga sama diseret. Nah, 3 golongan ini menggambarkan bahwa ada yang keliru dalam dirinya. Apa? Niat. Nah, jadi ketika kita beramal harus meluruskan niat kita, gitu. Makanya oleh para ulama hadis ini disimpan paling depan, ya. Innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amal itu tergantung dari niatnya. Lantas harus bagaimana niat kita, ya, dalam beramal? Harus dilandasi dengan keikhlasan, gitu, ya. Ikhlas itu memurnikan ketaatan kepada Allah. Makanya ada surat Al-Ikhlas, gitu ya. Yang dimana itu adalah terkait tentang tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, ya. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu.
lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia gitu. Nah, jadi kedua ini setelah kita memaksimalkan ibadah, jangan lupa niatnya ikhlas, karena amal itu akan diterima kalau ada dua hal pondasinya itu. Satu, niat karena Allah. Yang kedua, ilmunya benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, ini berkaitan dengan hablum minallah. Dan yang terakhir, masih ada waktu, Kang Kris? 11.51. Masih mana ya? Masih. Nanti boleh diskusi. Nah, yang terakhir itu kita juga jangan lupa ketika sudah memperbaiki ibadah gitu ya. Nah, kita juga jangan lupa untuk memperbaiki hablum minanas. Tadi kan hablum minallah ya. Nah, hablum minanas juga gitu. Hubungan dengan sesama manusia. Jangan sampai kita nanti di hari akhir gitu ya menjadi orang-orang yang bangkrut, atau bahasa agamanya mah muflis ya, bangkrut. Nah, maka saat itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat ya, wahai sahabat-sahabat, kalian tahu orang yang bangkrut gitu kan ya. Nah, jawabannya macam-macam ya, jawabannya macam-macam. Kalau Teh Ena ditanya orang yang bangkrut, menurut Teh Ena seperti apa? Orang yang bangkrut teh yang kepikiran sama Teh Ena kayak gimana? Maksudnya bangkrut dari hal apa? Dari hal apa? Pokoknya mah judulnya bangkrut tuh gitu. Bangkrut ya, kalau bangkrut mah istilahnya ya udah Dadas. kita ada Dadas. titik terendah gitu ya. Nah, detik terendah. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Kang Gigin gimana? Bangkrut menurut Kang Gigin? Saya sadayana. Saya sadayana. Kalau Kang Kris, orang yang bangkrut. Sami saya sadayana upami dinu icalan mah tos modal teh sesa taya naon. Ulang weh. Ulang-ulang punya bahaya itu ulang-ulang gimana? Bisa kasabat. Kalau Kang Fadli, orang yang bangkrut seperti apa? Berbeda akhirat tuh orang yang rugi, Ustaz. Betul, orang yang rugi. Amalannya di copy paste. Kopi paste tah eta. Yang gitu misalkan anu tadina perhitungan sok jolim, oke suatu saat bakal diperhitungkan ku amalan gitu. Betul. Nah, kembali ke tadi Rasulullah pas ketika bertanya kepada para sahabat itu, maka jawaban para sahabat macam-macam. Orang yang bangkrut mah orang yang tidak punya harta ya Rasulullah, tidak punya dirham gitu ya, tidak punya dinar gitu. Orang yang bangkrut mah seperti ini. Gitu. Nah, tapi kata Rasulullah lah, ya bukan itu. Orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang dia itu membawa pahala yang terbaik gitu ya, membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala kerjanya gitu kan ya, banyak dah. Wah, kan calon surga itu teh ya. Tapi tiba-tiba ada orang yang nuntut pas mau masuk teh. Mun bahasa orang, "Keheula ya Allah, saya menuntut keadilan." Kan kalau di dunia mah kata para ulama gitu ya. Bahkan orang-orang yang suka bercanda juga, dunia mah tempat ketidakadilan cenah gitu. Ya. Boleh jadi seperti itu ya. Ada juga yang adil, ada juga yang banyak tidak adil. Gitu. Nah, si fulan ini membawa pahala terbaiknya, sholatnya, zakatnya, puasanya, baca Al-Qur'annya. Berarti kan amal ibadahnya diterima ya. Ikhlas sudah. Ya. Sesuai dengan contoh Rasul sudah. Tapi ada yang nuntut. Nah, maka Allah menegakkan keadilannya. Kenapa memang gitu kan ya? Yang tadi ya katakan Fadli. Dulu di dunia si fulan ini zolim kepada saya, kata si A teh. Ya, menyakiti saya gitu kan ya.
Akhirnya apa yang terjadi? Oh gitu, ya udah dibayar. Dan saat itu tidak berguna keuangan, gitu kan ya. Yang berguna adalah amal. Ditransfer atau copy paste itu teh, di copy paste gitu kan ya. Habis amalnya gitu kan ya. Sudah si A beres. Ternyata ada yang nuntut B, C, D, E, F, G gitu kan ya. Ya Allah, saya juga menuntut keadilan. Dulu saya dizolimi dia, dijolimi si fulan, saya disikati si fulan gitu kan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak bisa bayar kan ya. Kan sudah habis amalnya tadi sama orang yang pertama. Maka saat itu dosa-dosa yang menuntut dari B, C, D, E, F, G dan seterusnya ditimpakan ke si fulan dan termasuk orang yang rugi gitu ya, muflis. Nah, jangan sampai seperti itu. Boleh jadi kalau misalnya di dunia ketika bangkrut ya masih ada istilahnya mah lengkah gitu ya. Minta tolong ke siapa misalnya gitu. Tapi ketika nanti di akhirat sudah tidak ada lagi. Nah, makanya di sini adalah perlu kita mencermati ya bahwa ketika kita sudah beramal yang amalnya itu sudah ikhlas, yang amalnya itu sudah sesuai dengan tuntunan, tapi jangan sampai berbuat zolim tadi ya, menyakiti atau berbuat aniaya kepada sesama manusia. Makanya kita sebagai orang muslim ini perlu memahami bahwa orang muslim ini adalah orang yang selamat. Muslim ini adalah berserah diri, dan seorang muslim itu punya ciri ya, minimal 2 hal. Orang muslim itu adalah yang dirinya itu terjaga lisannya dan kedua tangannya dari menyakiti orang lain. Kan tidak sedikit dengan lisannya menyakiti orang lain tadi teh ya, rugi. Dan tidak sedikit juga dengan kedua tangannya, maksudnya kekuasaan ya, jabatan, dia bisa merobohkan orang lain. Kan kayak memukul kan pakai tangan ya, nggak kan mungkin memukul pakai kaki. Kalau memakai kaki mah apa? Najong itu mah. Bukan memukul, nanda tangan kan ya, pakai tangan. Itu kan. Merintah utuh eta ku tangan gitu. Ini teh simbol ya. Itu 3 hal yang perlu kita kuatkan. 1 ibadah, terus yang kedua ibadahnya harus dengan niatan yang ikhlas dan sesuai contoh, dan yang ketiga adalah